Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pembahasan kali ini yaitu kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya, yaitu umat Islam, agar senantiasa menjadikan Al-Quran itu pegangan hidup, pedoman hidup ketika hidup di dunia dalam berbagai bidang. Kita harus mentauladani, mencontoh apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berisi tentang ajakan saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan dalam jalan ketakwaan. Artinya kita harus mengajak diri kita pribadi, mengajak anak kita, istri kita, keluarga besar kita, mengajak teman-teman kita, mengajak segenap manusia agar senantiasa menjadikan sikap saling menolong, tolong menolong dalam perbuatan baik, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kita tidak boleh memiliki sikap saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan permusuhan. Misalnya kita diajak teman kita untuk tawuran, maka kita tidak boleh mengikutnya. Atau misalnya kita diajak mencuri jambu atau mangga orang lain, maka kita harus menjauhi teman-teman yang mengajak kepada perbuatan dosa atau perbuatan yang melanggar atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam agar senantiasa kita tidak takut kepada siapapun, kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah, tetapi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu telah aku sempurnakan ajaran agama untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Artinya Islam telah diridhoi oleh Allah, telah rela bahwasanya menjadi agama umat Islam. Oleh senantiasa marilah kita berbangga bahwasanya kita ini orang Islam, orang beriman kepada Allah yang satu, Tuhan yang satu, tidak mempersekutukan dengan yang lainnya. Kita bangga dalam ucapan kita ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan kesedihan, kesusahan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita melihat sesuatu yang ajaib, yang takjub, maka kita masya Allah, ucapan yang keluar dari mulut kita, dan perbuatan-perbuatan kita harus mengandung syiar Islam, mengandung kebanggaan kepada Islam. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berisi bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dilarang berprasangka buruk terhadap orang lain, karena prasangka itu dosa. Di samping itu kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjing, karena orang yang suka menggunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Maukah kita memakan bangkai daging saudara kita? Pasti kita akan merasa jijik, pasti kita tidak akan mau makan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Kalau Rasulullah SAW mengibaratkan tentang orang yang menggunjing, orang yang menghasut, innal hasada ya'kulul hasanata kama ya'kulun narul hatoba.
Rasul mengibaratkan orang yang senantiasa menghasut, menggunjing kepada orang lain adalah dia telah membakar habis kebaikan yang telah dilakukannya, seperti membakarnya api kepada kayu yang kering. Jangan sampai ketika kita menggunjing sana sini, menghasut sana sini, akhirnya kebaikan yang telah kita lakukan habis musnah, yang ada hanyalah dosa-dosa yang telah kita kerjakan maupun dosa-dosa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita menggunjing atau menghasut kepada orang lain. Maka marilah kita senantiasa menggunjing diri kita sendiri, kejelekan sendiri, memikirkan kejelekan diri kita yang apa yang telah kita lakukan, dan sehingga kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Allah, meminta maaf atas segala kesalahan kita, kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang kaya, bukan orang yang kuat, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang ganteng, orang yang cantik, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dilihat dari ketakwaannya. Ketika orang tersebut tidak menyombongkan diri dalam keadaannya, dalam kekayaannya, dalam ibadahnya, tetapi hanya karena dia bertakwa kepada Allah, kayanya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, hidupnya hanya untuk Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, Allah hanya melihat ketakwaannya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang laki-laki maupun perempuan yang bertakwa, yang soleh, yang solihah, yang senantiasa sesuai ajaran Allah di dalam Al-Quran maupun ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin.